Shalom. Selamat kita merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Biar dia lahir tidak lagi menjadi bayi, tapi menjadi raja yang punya otoritas penuh atas hidup kita. Amin. Kita mau agungkan Tuhan. Nikmati kuasa-Nya, nikmati kehadiran. Tuhan ada di tengah Kristus. Sebab Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tuhan ada di tengah krisis. Tuhan ada di dalam hatimu. Dia menjadi raja yang berotoritas penuh atas hidupmu. Terima kasih Tuhan. Kita punya Tuhan yang mampu. Tuhan yang sanggup menolong, memulihkan hidup kita. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku. Ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Nyanyi dengan iman. Tuhan yang selalu berkarya, Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku. Ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Nyanyi dengan iman. Tuhan mampu memulihkan hidup Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku. Ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh. Sekali lagi naikkan pujian ini. Tuhan yang selalu berkarya, Tuhan yang selalu. Amin. Ajakku jalan, Kau menetapkan. Amin. Saya undang, mari kita bangkit berdiri. Sebab Tuhan yang mampu. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak,
lagi, sebab Tuhan mampu. Amin. Sebab Tuhan berkenan, maka semuanya pasti bisa terjadi. Nyanyi dengan iman ya. Sebab Tuhan mampu. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi. Sebab Tuhan mampu, sebab Tuhan mampu. Amin, amin. Sebab Tuhan benar, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi. Pemulihan pasti, pemulihan pasti bisa terjadi. Berkatmu terjadi Tuhan. Kesembuhan, kesembuhan pasti bisa terjadi. Mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Amin. Amin. Tuhan hadir di saat kami terpuruk. Tuhan hadir ketika kami sakit. Tuhan selalu ada menyertai kami. Tidak pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami. Engkau yang sudah lahir menjadi raja dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, kami mau mengagungkan Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau, Raja di atas segala raja. Engkau yang bertata atas pujian kami. Kami siap memuji-Mu, kami siap mengagungkan nama-Mu. Dan kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Selamat Natal. Amin. Semuanya sehat, amin. Kita mau bersukaria. Tuhan sudah lahir, bertahta atas hidup kita. Ya Raja damai, ya yang hidup. Kita surga bergema, lahir Rajamu.
lahir bertahta atas hidup kita. Turun dalam dunia, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermasukkan kabar lahir bergema lahir Raja mulia. Damai yang besar sudah menyembuhkan dunia, naungan sayapnya dan dirinya akan diterimanya untuk memberi hidup damai. Kita serta bergema lahir Raja mulia. Kita serta bergema lahir Raja mulia. Kita serta bergema lahir Raja mulia. Amin. Dia sudah lahir, jadilah buat dia raja atas hidup kita. Amin. Bukan lagi bayi, tapi menjadi raja yang mengatur, yang berotoritas penuh atas hidup kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Dia lahir untuk kami. Dia jadi raja. Firman yang menjadi manusia. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Allah kami. Dia Raja di atas. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Dia Yesus untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Allah kami, sang penebus. Yaitu firman Allah. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus sang penebus juru selamat dunia.
rasanya mau goyang aja susah tuh ya. Ayo kita bebaskan roh kita. Dia lahir untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus dunia. Yang itu firman Allah yang turun
berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari. Dengan iman katakan, imanku bersepakat, ku terima sekarang kemenangan Bapa kami dalam surga, kami percaya bahwa di tengah kegelapan yang begitu pekat, kami percaya bahwa justru kasih karunia-Mu berlimpah-limpah dalam hidup kami. Dan kami percaya bahwa hari ini kami memperingati hari kelahiran-Mu, hari kelahiran di mana pengharapan itu hadir, keselamatan itu datang, dan damai sejahtera itu sungguh-sungguh ada. Benar kata para malaikat, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Dan kami percaya ketika kami orang yang berkenan memberi kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, kami percaya damai sejahtera itu turun dalam kehidupan kami, hadir dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ketika kami memuji dan menyembah Tuhan, damai sejahtera yang sama kami alami hari ini. Pemulihan, kekuatan, sukacita daripada kehadiran Kristus benar-benar kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima. Kami terima kesembuhan, kami terima mujizat, kami terima damai sejahtera, kami terima sukacita, kami terima pemulihan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan setiap kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Shalom. Mempergunakan kesempatan yang ada, saya mau mengucapkan selamat memperingati hari Natal, hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat seluruh dunia. Dan saya percaya Dia ada bukan lagi di kandang, tapi Dia ada di dalam hati setiap kita yang percaya. Amin. Membaca ayat emas kita pada pagi hari ini, Mika pasal 5 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Mika pasal 5 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Mika pasal 5 ayat 3 sampai ayat yang keempat bagian A. Maka kita baca bersama-sama Mika pasal 5 ayat 3 sampai 4 bagian A. 1, 2, 3. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Biarlah shalom, damai sejahtera Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Saya suka tema kita bicara tentang Tuhan di tengah krisis. Dan menariknya adalah kalau Anda memperhatikan kisah Natal dari Injil Matius, ada dua sumber yang memberi informasi terbanyak tentang apa yang terjadi sekitar kelahiran Kristus, yaitu Injil yang ditulis oleh Matius dan Injil yang ditulis oleh Lukas. Dua penulis Injil inilah yang memberikan informasi terbanyak kepada kita tentang apa yang terjadi pada malam atau peristiwa Natal di mana Yesus lahir. Tetapi kalau Anda pergi ke Matius, maka memang benar Anda akan menemukan bahwa Matius mencoba menjelaskan kepada kita bahwa peristiwa kelahiran Kristus adalah peristiwa di mana kegelapan itu benar-benar ada. Kejahatan itu benar-benar hadir. Malam menjadi satu momen yang sangat krusial dalam peristiwa kelahiran Yesus.
Malam, sekali lagi, dalam peristiwa Matius mencoba menjelaskan bahwa malam, hari yang gelap, situasi yang gelap, itu menjadi satu momen krusial dari kelahiran Kristus. Di situ Matius pasal 1 misalnya bicara tentang Yusuf yang mendapatkan mimpi dari malaikat. Dan kira-kira kapan Yusuf mendapatkan mimpi? Waktu dia tidur, dan perkiraan kita adalah kapan Yusuf tidur. Dia tidur pada waktu malam hari. Jadi Anda menemukan bahwa ada krisis hari itu dalam hubungan antara Yusuf dan Maria. Di situ malaikat hadir. Itulah peristiwa Natal. Kapan Yesus lahir, tiba-tiba kemudian dia membawa kita pada kisah orang Majus misalnya. Dalam kisah orang Majus kita menemukan bahwa orang Majus berjalan dari tempat yang jauh. Diperkirakan mereka berjalan 2 tahun lamanya sampai mereka menemukan Yesus. Dan bagaimana cara mereka menemukan Yesus? Mengikuti bintang. Bintang hanya dilihat pada waktu malam hari. Malam menjadi satu momen yang krusial yang sengaja diangkat sedemikian rupa oleh Matius supaya kita memahami bahwa memang benar Yesus Sang Juru Selamat hadir di tengah-tengah sebuah krisis, di tengah-tengah sebuah kegelapan, di tengah-tengah sebuah kejahatan yang begitu besar. Raja yang seharusnya memerintah hari itu, Herodes, adalah raja yang berdedikasi untuk melindungi rakyatnya. Ternyata hari itu di Matius digambarkan sebagai raja yang membunuh anak-anak kecil, membunuh rakyatnya hanya demi untuk mempertahankan popularitas dan kedudukannya. Bahwa memang benar hari itu adalah hari yang penuh dengan kegelapan, hari yang penuh dengan krisis. Tetapi seperti Natal pertama, di tengah-tengah kegelapan yang besar, ada pengharapan tentang lahirnya Sang Juru Selamat. Saya percaya di tengah-tengah krisis hari ini, tetap ada pengharapan akan kehadiran Sang Juru Selamat. Masih ada harapan, sebab masih ada Tuhan. Sebab selama masih ada Tuhan, pasti ada mujizat. Sama-sama bilang, selama ada Tuhan. Sama-sama bilang, masih ada mujizat. Sama-sama bilang, selama ada Tuhan, selalu masih ada pengharapan. Amin, amin, amin. Bilang sama orang sebelah, tetap kuat. Haleluya, haleluya. Nah, dalam Mika pasal 5 ayat 3, saya mencoba menggarisbawahi kata menggembalakan. Maka dia akan bertindak dan akan mengembalakan. Nah, ternyata kelahiran Kristus dalam nubuatan Mika adalah Mika bicara tentang Tuhan yang hadir untuk menggembalakan. Dan kalau Anda periksa dalam kisah Injil, Anda akan menemukan bahwa memang sekali lagi ketika Yesus hadir ada di tengah-tengah krisis, dan keadaan yang digambarkan oleh Tuhan Yesus tentang orang Israel, seringkali berkali-kali dia berkata, orang Israel hari itu seperti domba yang tak bergembala. Itu sebabnya dia datang dan memberi dirinya sebagai gembala yang baik. Nah, apa yang dilakukan Yesus sebagai seorang gembala? Mari coba Anda lihat ke Yehezkiel pasal yang ke-34, Yehezkiel pasal yang ke-34, ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Yehezkiel pasal 34 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Nah, Anda akan melihat apa yang dia maksudkan dengan ketika dia mengatakan bahwa Sang Juru Selamat Mesias itu akan bertindak dan akan mengembalakan. Apa yang dia maksud dengan menggembalakan? Yehezkiel 34 ayat 1. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, ayat 2. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Jadi hari itu ketika dia berkata bahwa orang Israel seperti domba tak bergembala ada dalam krisis. Kenapa? Sebab semua manusia hanya menggembalakan dirinya sendiri.
hanya ada untuk kepentingannya sendiri. Sungguh benar Alkitab berkata kebenaran masing-masing orang seperti kain lapuk, kain yang mudah rusak dan hancur. Sebab setiap orang berjalan menurut kebenarannya sendiri, demi kepentingannya sendiri. Perhatikan, bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Apa yang dimaksud dengan orang menggembalakan diri sendiri? Lihat ayat 3. Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih. Kasihan yang gemuk disembelih. Ampunilah mereka ya Tuhan. Oh Yesus, yang kurus-kurus selamat hari ini. Haleluya. Tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Jadi kamu tidak menggembalakan mereka, tetapi kamu justru memanfaatkan mereka. Kamu mengambil keuntungan daripada mereka. Kamu membunuh mereka hanya supaya kamu bisa dapat makanan. Kamu mengambil bulu mereka supaya kamu bisa dihangatkan. Kamu kemudian mengambil susu mereka supaya kamu bisa minum. Tetapi domba yang kamu manfaatkan, yang kamu ambil keuntungan daripadanya, kamu tidak pernah menggembalakan. Artinya manusia hidup demi kepentingan sendiri, demi kekayaan sendiri. Manusia akan berani membunuh manusia lain hanya supaya dia bisa mempertahankan keuntungannya dia sendiri. Itulah yang dilakukan oleh Herodes. Membunuh orang lain demi kepentingannya sendiri. Membunuh orang lain demi mempertahankan keuntungannya sendiri. Hari ini mungkin Anda tidak membunuh orang lain, tapi Anda sikut kanan, sikut kiri, Anda injak orang lain, Anda menang di atas kesusahan orang lain, Anda bergembira di atas penderitaan orang lain, Anda menjadi kaya di atas kemiskinan orang lain, Anda menjadi berhasil di atas suar keringat orang lain. Itulah yang dilakukan hari ini. Orang saling memakan satu sama lain demi kepentingannya sendiri. Dan buat saya, kalau hari ini masih terjadi seperti itu, maka tidak ada bedanya dengan apa yang dialami Yesus 2000 tahun yang lalu, dengan apa yang dialami Anda dan saya hari ini. Sebab orang masih saling memakan dan menghancurkan orang lain demi keberhasilannya sendiri. Tuhan Yesus kemudian, Allah hari itu kemudian mengkritik para gembala. Dan lihat ayat 4. Dan buat saya inilah tugas gembala yang seharusnya. Dan dia kritik mereka, dia berkata begini. Yang lemah, sama-sama bilang lemah. Yang lemah tidak kamu kuatkan. Kemudian dia berkata, yang sakit tidak kamu obati. Kemudian dia bilang, yang luka tidak kamu balut. Yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Nah, buat saya tugas gembala adalah begini. Orang yang lemah kita harus kuatkan. Orang yang sakit kita harus sembuhkan. Orang yang terluka harus dibalut. Orang yang tersesat harus dibawa pulang, dan orang yang hilang harus dicari. Itu tugas gembala. Nah, menariknya Tuhan Yesus melakukan 5 daftar yang disebut oleh Yesaya 34 ayat 4. Mari saya tunjukkan pada Anda. Yang pertama, kata lemah tidak kamu kuatkan, dan yang sakit tidak kamu obati. Berkali-kali sebenarnya kalau Anda pergi ke Matius, Anda akan menemukan bahwa Tuhan Yesus berkali-kali ketika melayani orang banyak, dia justru melakukan 2 hal ini. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Sama-sama bilang, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Kata lemah di sana, saya suka bahasa Inggris sebentar sebelum saya tunjukkan pada Anda. Yang lemah di sana saya suka bahasa Inggris menggunakan kata disease. Disease bagi Anda yang tahu bahasa Inggris, disease memang berarti sakit, penyakit. Tetapi kata disease berasal dari 2 kata. Dis yang berarti tidak, is berarti tenang. Jadi disease, penyakit yang muncul karena jiwa yang tidak tenang. Hati yang gembira adalah
Banyak penyakit muncul karena banyak pintar semua. Jadi Anda lihat ada penyakit yang muncul memang karena jiwa yang tidak tenang. Jadi Tuhan Yesus menguatkan yang jiwanya tidak tenang dan menyembuhkan mereka yang sakit. Berkali-kali kata penyakit dan kelemahan. Kata penyakit dan kelemahan ini ada dalam pelayanan Yesus. Coba Anda pergi Matius 4 ayat 23. Matius 4 ayat 23. Anda akan lihat ini. Matius 4 ayat 23. Matius 4 ayat 23. Matius 4 ayat 23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta sama-sama apa? Melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Lihat Matius 8 ayat 17. Matius 8 ayat 17. Ini yang dilakukan oleh Yesus. Inilah artinya dia menggembalakan umatnya. Matius 8 ayat 17. Matius 8 17. Sama-sama. 1, 2, 3. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Apa? Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung. Amin, 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 amin. Matius 9 ayat 35. Matius 9 ayat 35. Matius 9 35. Matius 9 ayat 35. Sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Serta melenyapkan segala penyakit dan satu kali lagi terakhir. Matius 10 ayat 1. Matius 10 ayat 1. Matius pasal 10 ayat 1. Matius 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jadi sejak dari semula Yesus melakukan yang Yeskiel 34 ayat 4 katakan. Bahwa gembala yang baik sesungguhnya gembala yang benar adalah gembala yang ketika mereka melihat orang yang lemah mereka akan menguatkan. Dan Yesus berkali-kali dalam pelayanannya dia benar-benar menguatkan mereka yang lemah, mereka yang ada dalam kelemahan, mereka yang ada dalam kelemahan dikuatkan oleh dia. Artinya mereka yang punya jiwa yang tidak tenang, mereka yang punya kekecewaan, mereka yang kehilangan pengharapan, mereka yang kehilangan iman, mereka yang kehilangan sukacita, mereka yang kehilangan damai sejahtera. Kedatangan Kristus adalah untuk mengembalikan itu semua kepada Anda dan saya. Supaya Anda punya jiwa yang tenang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, dia berkata dia menyembuhkan yang sakit. Orang yang terluka akan dia balut. Nah, sekarang 3 yang terakhir, Yeskiel 34 ayat 4. Dia bilang begini, yang luka tidak kamu balut. Yang tersesat tidak kamu bawa pulang. Dan yang hilang tidak kamu cari. Buat saya 3 statement terakhir, 3 poin terakhir. Ini justru digenapi Yesus dalam perumpamaan Lukas 15. Perhatikan dalam Lukas 15 ada domba yang tersesat. Dia bawa pulang. Sama-sama bilang tersesat. Dalam Lukas 15 ada perumpamaan dirham yang terhilang yang ditemukan. Sama-sama bilang dirham yang terhilang. Dan yang ketiga ada cerita tentang anak bungsu yang kembali kepada bapaknya. Dan waktu anak bungsu itu kembali, apa yang diberi nomor 1 sang bapak kepada anak bungsu? Ada yang masih ingat? Dia memberi jubah membalut anak bungsu itu dengan jubah. Dan buat saya 3 statement terakhir, 3 hal yang terakhir ketika dia berkata yang luka tidak kamu balut menunjuk pada anak terhilang, yang tersesat tidak kamu bawa pulang menunjuk pada domba yang terhilang, dan yang hilang tidak kamu cari menunjuk pada dirham yang terhilang. Mari saya rangkum buat Anda, saya rangkum begini. Jadi sang gembala, Yesus sang gembala melakukan 3 hal penting. Menurut Yeskiel 34 ayat 4. Nomor 1,
Dia memulihkan jiwa yang tidak tenang. Sama-sama bilang jiwa. Yang kedua, dia menyembuhkan tubuh yang sakit. Sama-sama bilang tubuh. Dan yang ketiga, dia menyelamatkan roh yang terhilang. Sama-sama bilang roh. Manusia terdiri dari 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Yesus datang bukan hanya menyelamatkan roh manusia, tetapi Yesus datang untuk menyelamatkan roh manusia dan untuk memulihkan jiwa manusia. Sama-sama bilang menyelamatkan, sama-sama bilang memulihkan. Dan yang ketiga, dia ada untuk menyembuhkan tubuh manusia yang rusak. Sama-sama bilang menyembuhkan. Jadi sang gembala melakukan 3 hal. Nomor 1, menyelamatkan. Sama-sama bilang menyelamatkan. Menyelamatkan roh. Nomor 2, memulihkan jiwa. Sama-sama bilang memulihkan jiwa. Nomor 3, dia menyembuhkan tubuh. Sama-sama bilang menyembuhkan tubuh. Sekali lagi, menyelamatkan roh. Memulihkan jiwa, menyembuhkan tubuh. Nah, mari Anda lihat Matius pasal 6. Matius pasal 6. Masih ingat tentang doa Bapa kami? Matius pasal 6 ayat yang ke-9. Matius pasal 6 ayat ke-9. Saya tahu Anda hafal, tapi mari kita lihat baik-baik. Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga. Bagian pertama dari doa Bapa kami adalah bagian di mana kita memuliakan Tuhan. Amin, amin, amin. Ingat malaikat bilang apa di malam Natal? Kalau kita memuliakan Allah di tempat maha tinggi, maka damai sejahtera itu akan turun. Oleh sebab itu bagian pertama dari doa Bapa kami adalah doa yang memuliakan. Sama-sama bilang memuliakan. Nah sekarang bagian dari setelah Anda memuliakan, kita akan menerima damai sejahtera. Ada yang hafal damai sejahtera bahasa Ibrani, bahasa asli apa? Shalom. Sama-sama bilang shalom. Kata shalom di sana bukan hanya berarti damai sejahtera, tapi kata shalom di sana berarti utuh. Utuh. Dan buat saya itulah arti damai sejahtera yang sesungguhnya. Damai sejahtera itu bukan hanya ada di roh, tapi damai sejahtera itu harus ada di jiwa dan di tubuh. Utuh. Oleh sebab itu lihat ayat 11. Lihat damai sejahtera yang Tuhan beri. Dia kemudian bagian kedua menaikkan doa permohonan. Dan perhatikan permohonan yang dinaikkan oleh Yesus dalam doa Bapa kami. Nomor 1. Permohonan pertama ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang... Saya tanya, makanan untuk tubuh, jiwa atau roh? Tubuh. Makanan untuk tubuh, roti. Bahasa Inggrisnya, give us our daily bread. Roti kita tiap hari. Roti, makanan untuk tubuh, jiwa atau roh? Sekali lagi, tubuh. Berarti ketika Tuhan Yesus menaikkan permohonan pertama Tuhan Yesus adalah Tuhan penuhilah kebutuhan tubuh kami. Berilah hari ini makanan kami yang secukupnya. Kemudian ayat 12. Permohonan kedua, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak Ibu saya tanya, rasa bersalah itu ada di mana? Tubuh, jiwa atau roh? Rasa bersalah ada di jiwa. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, ampunilah kesalahan kami. Berarti kalau yang pertama minta roti adalah Tuhan penuhi kebutuhan tubuh kami. Tetapi yang kedua, ampunilah kesalahan kami. Berarti dia meminta Tuhan memenuhi kebutuhan jiwa kami. Oke, sama-sama bilang roti untuk tubuh, pengampunan untuk jiwa. Nah sekarang yang ketiga, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kelepasan dari pencobaan roh jahat, si jahat, itu ada pada mana? Tubuh, jiwa atau roh? Roh. Berarti dia menaikkan 3 permohonan. Apa itu? Makanan untuk tubuh, pemulihan dari rasa bersalah untuk jiwa,
Dan yang ketiga, dilepaskan dari si jahat untuk roh. Berarti Tuhan bukan hanya datang, Yesus bukan hanya datang untuk menyelamatkan roh kita. Ya, dia datang untuk itu. Tetapi bukan hanya untuk itu, dia datang juga mau supaya jiwa Anda dipulihkan dan tubuh Anda disembuhkan. Sama-sama bilang, roh saya diselamatkan, jiwa saya dipulihkan, dan tubuh saya disembuhkan. Sama-sama bilang, roh saya diselamatkan. Sama-sama bilang, jiwa saya dipulihkan. Sama-sama bilang, tubuh saya disembuhkan. Nah, sekarang pakai tangan, taruh di dada. Sama-sama bilang, roh saya diselamatkan, jiwa saya dipulihkan, tubuh saya disembuhkan. Sekarang pakai tangan, pakai senyum, bilang, roh saya diselamatkan, jiwa saya dipulihkan, sama-sama bilang tubuh saya disembuhkan. Sekarang pakai tangan, pakai senyum, walaupun nggak ada lihat, pakai tangan, pakai senyum, pakai iman. Sama-sama katakan, roh saya diselamatkan, jiwa saya dipulihkan, tubuh saya disembuhkan. Amin, 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 amin. Dia mengembalakan sebab dia bukan hanya mau roh Anda yang diselamatkan, dia mau jiwa Anda juga dipulihkan. Sebab ada orang yang rohnya diselamatkan, jiwanya tidak dipulihkan, bikin masalah terus di dalam gereja. Di sini nggak ada, di sini baik-baik semua. Amin, haleluya. Nggak ada yang mengaku. Tetapi bukan hanya supaya roh diselamatkan, bukan hanya jiwa yang dipulihkan, tapi saya percaya tubuh kita juga disembuhkan. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Nah, sekali lagi sama-sama bilang, roh saya diselamatkan, jiwa saya dipulihkan, tubuh saya disembuhkan. Saya tutup dengan ini. Roh saya diselamatkan karena kebenaran, kebenaran yang menyelamatkan. Sama-sama bilang kebenaran yang menyelamatkan. Jiwa saya dipulihkan karena saya mengalami kasih Kristus. Jadi kasih yang memulihkan. Sama-sama bilang kasih yang memulihkan. Nah, tubuh saya disembuhkan karena kuasa Tuhan. Sama-sama bilang kuasa yang menyembuhkan. Jadi sama-sama sekalian lagi katakan kebenaran yang menyelamatkan. Kasih Allah yang memulihkan. Dan kuasa Allah yang menyembuhkan. Sama-sama bilang kebenaran yang menyelamatkan, kasih yang memulihkan, kuasa yang menyembuhkan. Itu sebabnya saya percaya ketika kebenaran diberitakan, bukan cuma kebenaran yang dibukakan, tapi kuasa dan kasih Tuhan harus dialami oleh setiap orang yang percaya. Nggak cuma dengar kebenaran tanpa mengalami kuasa, kita cuma punya teori tanpa bukti. Setuju? Yesus Anda baca tadi di Matius berkali-kali dia bukan hanya mengabarkan Injil Kerajaan Sorga, tetapi di mana dia mengabarkan Injil Kerajaan Sorga, dia menguatkan yang lemah, dia menyembuhkan yang sakit. Sebab di mana kebenaran diberitakan, kuasa dan kasih Tuhan harus dinyatakan. Anda dengar kebenaran, jangan hanya cuma dengar kebenaran, tapi katakan sama Tuhan, saya mau mengalami kebenaran itu lewat kuasa dan kasih Tuhan. Oleh sebab itu jiwa kita harus dipulihkan, tubuh kita pun harus disembuhkan. Saya percaya bahwa 3 inilah yang dilakukan oleh Yesus. Dia datang membawa kebenaran, kuasa dan kasih-Nya di tengah-tengah kita. Itu sebabnya dia sanggup mengubah krisis justru menjadi berkat bagi setiap yang percaya kepadanya. Ada Tuhan, selama masih ada Tuhan, masih ada harapan, masih ada mujizat. Jangan takut, jangan gentar. Sebab dia bukan cuma menyelamatkan roh kita, tetapi dia memulihkan jiwa kita dan menyembuhkan setiap tubuh kita. Tubuh, jiwa, roh Anda diberkati oleh Tuhan. Sama-sama bilang, roh saya diselamatkan, jiwa saya dipulihkan, tubuh saya disembuhkan. Kebenaran yang menyelamatkan, kasih yang memulihkan, dan kuasa yang menyembuhkan. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Dia datang untuk buat itu semua. Mari kita datang pada Dia. Haleluya. Anda ingat hari itu ada 10 orang kusta datang pada Tuhan Yesus. Dan 10 orang kusta itu dari jauh berkata, Guru, kami tahu Engkau bisa menyembuhkan kami.
Katakan saja satu kalimat, satu patah kata kepada kami dan kami percaya kami akan sembuh. Tuhan Yesus dari jauh berkata, oh baik, pergilah perlihatkan dirimu kepada para imam dan kamu akan sembuh. 10 orang kusta itu berjalan, berbalik menuju ke bait suci. Anda lihat kusta tidak boleh masuk bait suci. Nggak boleh. Sebab mereka dianggap najis. Tapi hari itu karena firman-Nya Yesus, mereka berjalan memberanikan diri untuk datang ke tempat yang mereka tahu pasti akan ditolak. Tapi hari itu ketika mereka berjalan dengan iman untuk disembuhkan, justru hari itu mereka menemukan kesembuhan. 10 orang kusta dalam perjalanan disembuhkan oleh Tuhan. Tapi Anda tahu dari 10 cuma 1 yang kembali sama Yesus, kan Anda tahu. Hanya 1 yang mengucap syukur. Hanya 1 yang bilang terima kasih. Tuhan Yesus tanya, mana yang 9? Dia jawab, enggak tahu. Aku datang demi diriku sendiri, mengucap syukur sama Tuhan. Pertanyaan saya, apa bedanya 1 orang yang kembali mengucap syukur dengan 9 yang tidak kembali mengucap syukur? Bukankah 10-10-nya sembuh? Ketika yang 9 tidak kembali, apakah penyakit itu kembali? Saya enggak tahu, kemungkinan besar enggak. Sudah sembuh ya sudah sembuh. Tuhan sudah beri kesembuhan. Sama-sama udah sembuh, terus apa bedanya yang kembali dan yang tidak kembali? Sama-sama sudah dipulihkan, terus apa bedanya yang kembali dan yang tidak kembali? Sama-sama sudah baik keadaannya, terus apa bedanya yang kembali dan yang tidak kembali? Perbedaannya ini, kepada yang kembali Tuhan Yesus mengucapkan 1 kalimat yang dia tidak pernah katakan pada 9 orang yang lain. Dia bilang apa? Pulanglah, imanmu telah menyelamatkan engkau. 10 orang yang disembuhkan, tapi hanya 1 yang menerima keselamatan. Menurut saya sederhana, jangan cuma mau sembuh, tapi ngalami kasih yang memulihkan, tapi ngalami juga kebenaran yang menyelamatkan. Sebaliknya, saya mau bilang, jangan juga cuma menerima kebenaran yang menyelamatkan, sebab dia bukan cuma menyediakan itu, dia mau bersediakan kasih juga yang memulihkan dan kuasa yang menyembuhkan. Hari ini saya tidak tahu kebutuhan Anda apa. Anda mungkin datang butuh tubuh yang disembuhkan. Anda mungkin datang butuh jiwa yang dipulihkan. Tapi Anda mungkin datang hari ini juga, Anda datang butuh roh yang diselamatkan. Hidup yang diselamatkan. Apapun kebutuhan Anda, Tuhan menyediakan itu semua. Sebab dia datang untuk memberi itu semua. Hari ini mari bangkit berdiri. Anda datang pada dia. Anda punya kebutuhan. Anda mungkin di tengah-tengah krisis roh. Sebab Anda butuh diselamatkan. Anda mungkin ada di tengah-tengah krisis jiwa. Sebab Anda butuh dipulihkan. Rumah tangga dipulihkan. Anda butuh harga diri Anda dipulihkan. Anda merasa direndahkan. Anda merasa kecewa. Anda merasa hancur. Anda boleh juga angkat tangan. Tapi hari ini Anda mungkin datang. Anda butuh tubuh yang disembuhkan. Anda butuh pekerjaan yang disembuhkan. Anda butuh masa depan yang disembuhkan. Anda juga boleh angkat tangan. Dia juru selamat. Juru selamat bukan cuma roh kita, tapi jiwa dan tubuh kita pun dia sanggup untuk menyelamatkan. Dialah gembala yang baik. Dia berkata, aku akan bertindak dan aku akan menggembalakan mereka. Sehingga dia akan menjadi juru selamat, damai sejahtera bagi mereka. Sungguh kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Yang begitu menguatkan kehidupan kami Tuhan. Bahwa Engkau adalah Allah yang mengembalakan hidup kami. Bukan hanya secara fisik kami, bukan hanya secara tubuh kami, tetapi seluruh jiwa roh kami Engkau pelihara ya Tuhan. Kami tahu bahwa kehidupan kami seringkali menghadapi krisis. Baik secara tubuh kami seringkali lemah, keuangan kami seringkali bermasalah, jiwa kami juga sering mengalami krisis, roh kami juga Tuhan. Tapi kami bersyukur bahwa ada Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah krisis kami untuk menggembalakan kami, untuk memulihkan segenap hidup kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih juga untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan pakai hamba-Mu ini lebih heran lagi, agar dimanapun hamba-Mu ini melayani, boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan.
Terima kasih, dan ini tekad kami Tuhan, bahwa kami mau setia, kami mau tetap berpegang teguh pada Engkau Tuhan yang menggembalakan kami. Kami tidak akan berpaling pada hal-hal di luar Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh terjamin di dalam Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nyanyi dengan sikap hormat dan penuh syukur kepada Tuhan. Long way
Kita ada karena anugerah Tuhan. Kita hidup karena kemurahan Tuhan. Ucap syukur, ucap syukur. Sembah Tuhan bukan hanya dengan nyanyian, tapi dengan perbuatan kita yang memuliakan nama Tuhan. Kembali kami diingatkan Tuhan lewat momentum Natal ini, bahwa Engkau ada, Engkau hidup, Engkau nyata, dan Engkau hadir Tuhan. Ketika Engkau hadir, Engkau mengerjakan banyak perkara. Engkau berkarya menyelamatkan roh kami, memulihkan jiwa kami, bahkan menyembuhkan sakit tubuh kami. Biar Natal ini bukan sekedar tradisi yang kami peringati, tapi ini merupakan momentum bagi kami, bahwa kami harus bangkit, bahwa kami harus pulih, kami harus bersemangat, dan kami harus berbuah. Kami harus berkarya lebih lagi, sebab kami tahu ada penyertaan Tuhan, ada campur tangan Tuhan dalam hidup kami, dan Tuhan sedang mengerjakan terobosan demi terobosan dalam hidup kami, sehingga kami bukan hanya diberkati, bahkan kami jadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat hadir-Mu, karena kami boleh diingatkan untuk siang hari ini. Kami percaya dan kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, buat berkat yang luar biasa yang sudah kami terima dalam momentum Natal ini. Tuhan hadir di tengah krisis. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kehadiran Tuhan dalam perayaan Natal ini. Kami percaya setiap dari kami sudah diberkati Tuhan. Dengan iman kami akan melangkah meninggalkan tempat ini. Yang sakit rohani jasmani jadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah dihibur, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan oleh kuasa Tuhan. Yang datang dengan hati gelisah pulang dengan sejahtera yang penuh. Berkati hamba-hamba-Mu yang saya melayani. Kami percaya berkat-Mu sudah turun atas kami, baik yang melayani maupun yang dilayani. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Perlindungan Tuhan sepanjang perjalanan kami mohon. Dijauhkan kami dari orang-orang berniat jahat, bungkus dalam kuasa darah-Mu. Kami tiba di rumah kami masing-masing dengan sejahtera yang penuh daripada Tuhan. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong. Kami percaya Tuhan peduli dengan negara kami Indonesia. Hikmat-Mu menolong para pemimpin untuk bisa mengatur Tuhan, supaya COVID ini tidak terus bervarian, dan bisa melakukan pencegahan dengan cara, dengan hikmat yang Tuhan berikan. Terima kasih. Sebelum kami melangkah meninggalkan tempat ini, dengan iman kami angkat tangan kami untuk kami menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turun dan tinggal atas kami dan keluarga kami. Berkat yang terbaik, berkat yang teristimewa yang datang dari Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai kami semua, membuat kami menjadi berkat pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dan segala berkat yang terbaik ini kami terima dalam nama yang ajaib, dalam nama yang menjadi junjungan hidup kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati bersama-sama berkata amin.